baik, sehat? Oke ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kali ini yang akan dipimpin oleh Mas Marcel. Silakan Mas Marcel. Kehadiran ya, presentasi guru akan melihatnya di sini. Ya, kalian sudah memasukkan di jam kehadiran. Hari ini yang tidak masuk presensi nomor 5. Siapa? Lala. Ya. Ada yang tahu kenapa Lala nggak masuk? Sakit. Oh, sakit. Nah, kemudian presensi nomor 21. Siapa ini? Nadia, ada yang tahu? Oh, sakit juga. Kita doakan semoga Nadia sama Mbak Lala cepat sembuh, bisa bersekolah kembali seperti biasanya. Coba kalian sekarang duduk dan yang penting dengan sikap yang tegar. Guru akan bertanya kepada kalian sesuai dengan roda emosi yang sudah kalian taruh di papan roda emosi. Ya, di sini ada Mbak Eci. Ya, meletakkan roda emosi bahagia. Ya, bagaimana kok merasa bahagia hari ini? Oh, karena bisa belajar bersama teman-teman. Oke, kemudian ada di kotak sedih. Guys, kenapa sedih?
lainnya banyak yang di kota bahagia. Semuanya bahagia ya mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, bahagia. Baiklah anak-anak, kita nyanyikan dulu lagu Profil Pelajar Pancasila. Nah, mana suaramu? Ini suaraku. Mana nyanyianmu? Ini nyanyianku. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Ya, kalian nanti pembelajarannya lebih fokus, kita tepuk konsentrasi dulu. Ya, 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke. Kita nyanyikan lagu nasional dulu yang ada. Silakan anak-anak berdiri yang akan dipandu oleh Mbak Atika. Silakan Mbak Atika. Keluar namanya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, layak adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, layak adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan kalian bisa duduk kembali. Terima kasih Pak Rifana. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran ini dimulai, kita buat kesepakatan dulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar, tertib. Ya. Di layar coba kalian bisa lihat ada beberapa poin yang harus kalian ketahui, nanti kalian sepakat atau tidak. Disiplin dan tertib di kelas, sepakat? Selalu angkat tangan ketika mau bertanya. Bekerja sama saat kerja kelompok. Aktif dalam pembelajaran. Kemudian saling menghormati dan menghargai saat teman berbicara. Kemudian ketika
dengan baik. Sepakat? Nah, berarti semuanya disepakati ya. Oke. Bu Guru akan bertanya kepada kalian, siapa yang belum sarapan? Hah? Apa? Buru-buru, Mbak Haji. Mas Jafran, kenapa belum sarapan? Ibu belum masak. Bisa-bisa, Mbak Sabita? Karena cepat-cepat berangkat sekolah. Karena cepat-cepat berangkat sekolah, ya. Guru akan bertanya, siapa yang sudah sarapan? Rata-rata banyak yang sudah sarapan. Biar apa? Biar lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, ya. Seperti itu, ya. Kemudian guru akan bertanya lagi, pernahkah kalian mengunjungi hutan atau sawah? Pernah. Apa saja yang kalian lihat di sawah? Pohon, elang, padi, kodok atau katen, belut, ulat, hijau dan sebagainya. Semuanya betul. Beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, baiklah anak-anak, pada pagi hari ini pembelajaran IPAS kita akan belajar tentang harmoni dalam ekosistem yang terdiri dari rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan ekosistem. Ya. Nanti diharapkan dalam pembelajaran kalian yang pertama dapat menganalisis hubungan makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dan peran manusia dalam menjaga ekosistem dengan tepat. Kemudian nantinya kalian diharapkan dapat menunjukkan perilaku peduli dan tidak peduli kegiatan pelestarian lingkungan untuk keseimbangan dan kelanjutan dengan tepat. Dan yang ketiga, diharapkan nantinya kalian dapat menggabungkan beberapa rantai makanan pada suatu ekosistem menjadi jaring-jaring makanan dengan tepat dan betul. Siap ya? Iya. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, kemudian nanti kan guru bagi menjadi beberapa kelompok, ya. Ada beberapa kelompok. Guru akan melakukan asesmen awal dulu untuk mengelompokkan menjadi beberapa. Ya. Sekarang kalian siapkan selembar kertas. Ya. Kemudian apa? Siapkan peralatan alat tulisnya juga. Ya. Peralatan alat tulisnya disiapkan. Oke, peralatan alat tulisnya disiapkan. Sudah siap? Sudah? Apa belum? Nanti guru akan membacakan beberapa pilihan ganda, ya, soal kalian jawab. Tidak usah ditulis soalnya, jawabannya saja. Oke, jangan lupa namanya. Sudah siap ya? Pertanyaan yang pertama, ya. Proses makan dan dimakan yang terdapat perpindahan energi disebut A. Rantai makanan, B. Piramida makanan, C. Ekosistem, D. Jaring-jaring makanan. Pilih A, B, C atau D.
Tulis saja A, B, C atau D. Soal yang kedua, bagaimana makhluk hidup mendapatkan energi? A. Makan, B. Tidur, C. Berlari, D. Berkembang biak. Nomor 3, rumput dimakan belalang, kemudian dimakan katak, kemudian dimakan ular, kemudian mati, kemudian dijamur. Berdasarkan rantai makanan tersebut, belalang berperan sebagai A. Produsen, B. Konsumen tingkat 1, D. Dekomposer, C. Dekomposer, D. Konsumen tingkat 2. Oke, sudah. 4. Edo membuang sampah di sungai. Perilaku tersebut mencerminkan perilaku A. Melindungi ikan di sungai, B. Merusak keseimbangan ekosistem sungai, C. Memberikan sumber makanan hewan di sungai, D. Menjaga keseimbangan ekosistem sungai. Yang terakhir, nomor 5, yang termasuk komponen biotik dalam ekosistem, yaitu A. Pohon, tanah, dan kambing, B. Hewan, tanaman, dan batu, D. Batu, air, dan tumbuhan. Oke, sudah. Kalian kumpulkan, ditaruh di meja dan bawah. Oke. Sudah. Oke. Jawaban kalian betul semua, dari sawah, laut, dan hutan. Ya, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sekarang simak video berikut ini. Kalian ingat, pahami, dan pelajari apa yang ada di dalam video.
dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ulat, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ulat. Ulat sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ulat akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang dihitung oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makanan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Oke, selanjutnya kalian bisa simak lagi video untuk yang membahas ekosistem. Ingat, pahami, dan belajar. Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi gajah. Dua jenis makhluk hidup di
jalur ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup. Contohnya persaingan singa dan singa untuk memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya singa yang memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang paling menguntungkan. Contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga untuk karena dibantu penyembuhannya, sementara lebah itu karena mendapatkan madu dari bunga. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon, sebaliknya pohon mangga rugi karena makanan diambil benalu. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya interaksi anggrek dan pohon. Anggrek untung karena mendapatkan posisi baik dengan sehingga diberikan dengan pohon berarti siapa juga. Interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup akan membentuk rantai makanan. Kakak kasih contoh satu rantai makanan berikut ya. Rumput adalah produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Untuk dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen satu atau primer. Belalang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen dua atau sekunder. Katak dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen tiga atau tersier. Ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan lagi oleh hewan lain. Terakhir, sisa tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer seperti bakteri, cacing atau jamur. Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora atau omnivora. Herbivora suka makan tumbuhan, contohnya belalang dan kuda. Karnivora suka makan daging, contohnya katak dan elang. Sedangkan omnivora suka makan tumbuhan sekaligus daging, contohnya ayam dan monyet. Ekosistem bukan hanya hutan loh, ekosistem banyak sekali jenisnya. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, contohnya hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia, contohnya kolam dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya. 1. Ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lebat. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam. 2. Ekosistem sabana yaitu rumput yang dipenuhi dengan rumput laut. 3. Ekosistem padang rumput yaitu area rumput yang luas dan sejenis dengan semak. 4. Ekosistem gurun atau padang pasir yang kering dan panas. 5. Ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemara atau pinus. 6. Ekosistem tundra yang dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Ekosistem air juga banyak jenisnya. Ekosistem air tawar contohnya danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air asin contohnya terumbu karang dan laut dalam. Ekosistem air payau adalah peralihan antara air tawar dan air asin. Contohnya ekosistem muara sungai dan teluk pantai. Keseimbangan ekosistem harus selalu dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam atau aktivitas manusia seperti penebangan hutan, perburuan ilegal, dan pencemaran limbah. Nah, setelah kamu tahu tentang ekosistem, gimana ya biasa dipijak? Ya, kamu bisa membantu dengan cara memelihara keseimbangan ekosistem. Mudah kok, kita bisa mulai dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur sampah atau menanam pohon. Kalau diminta memilih, kalian lebih suka jalan-jalan ke gunung atau ke pantai nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Tapi ingat, kalau sedang jalan-jalan jangan buang sampah sembarangan atau merusak tanaman di sana ya. Salam pengertian soal topik ekosistem, yuk kunjungi. Oke, ya setelah kalian melihat video tadi, guru akan baca pada kalian sudah paham tidak tadi dan apa yang ditanyakan tadi. Yang pertama, bagaimana cara tumbuhan atau produsen bisa membuat makanannya sendiri? Oh iya, Mbak Tia. Dengan bantuan fotosintesis. Betul, beri tepuk tangan untuk Mbak Tia. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana konsumen dapat memperoleh makanannya? Ada yang mau jawab? Oh, Mbak Ani. Apa? Oh, konsumen mendapatkan makanan dari produsen. Betul anak-anak? Betul, beri tepuk tangan untuk Mbak Ani. Ya, coba selanjutnya.
Ada yang mau maju? Oh, siapa? Arneta. Oke, coba pasangkan gambar yang sebagai perilaku menjaga ekosistem. 2 dengan menjaga ekosistem. 2 dan 4. Betul anak-anak? Betul. Kemudian perilaku yang merusak ekosistem. 1 dan 3. Betul anak-anak? Betul. Beri tepuk tangan untuk Pak Arneta. Ya, selanjutnya silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang akan berbagi berdasarkan asas awal tadi. Ya, sudah membaginya. Coba untuk kelompok A, Mbak Nadine, Mbak Bea, Mbak Ocha, Mbak Savita, Mbak Paula, Mas Javier, dan Mas Zafran. Kelompok A. Mas Javier. Ya, kamu sebentar. Untuk kelompok 2, Mbak Karisa, Mbak Sinta, Mbak Adi, Mbak Cynthia, Mbak Pepe, terus Mbak Ais, Mas Marcel, Mas Zio. Kelompok C ada Mbak Kalita, Mbak Tika, Mbak Aneta, Mbak Eci, Mbak Kamila, Mas Ramli, dan Mas Fahmi. Oke, sudah tunjuk di kelompok. Sudah berada di kelompoknya masing-masing ya. Coba kalau sudah tunjuk yang tertib. Ya. Bu Guru akan menampung materi tadi yang ada di video ya. Sudah siap ya? Coba. Tadi rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu sebagai sumber energi. Kemudian semua makhluk hidup itu mendapatkan energi dari makanan. Ini rangkuman dari tadi video ya. Kemudian peran atau komponen rantai makanan ada apa saja? Ada produsen, ada konsumen, dan ada dekomposer atau pengurai. Kemudian pada rantai makanan, konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, konsumen tingkat 1 itu kelompok hewan pemakan tumbuhan, hewan herbivora. Kemudian yang kedua, konsumen tingkat 2 itu kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 1 itu hewan karnivora atau omnivora. Yang ketiga, konsumen tingkat 3 itu kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 2 seperti hewan karnivora atau omnivora dan seterusnya. Seperti itu ya. Selain produsen dan konsumen, ada peran lain yaitu dekomposer atau pengurai seperti jamur, bakteri, dan cacing tanah. Dekomposer menguraikan senyawa organik seperti bangkai, daun busuk, dan lain-lain menjadi nutrisi yang akan dijadikan sebagai pupuk. Seperti itu ya. Kemudian tadi ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu apa? Kumpulan dari rantai makanan yang saling berhubungan dalam sebuah ekosistem. Ya, ekosistem itu apa? Interaksi timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem ada 2, ekosistem darat, contohnya hutan, sawah, sabana, padang rumput, gurun, dan lain sebagainya. Yang kedua ada ekosistem air, ada ekosistem air payau, air laut, dan air tawar. Terus kerusakan keseimbangan ekosistem disebabkan 2 faktor. 1 faktor alam itu bencana alam. Yang pertama faktor alam seperti gempa bumi, gunung meletus, kekeringan, tsunami, atau dan angin
Kemudian bagaimana cara menjaga keseimbangan ekosistem? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, melakukan reboisasi. Yang ketiga, menjaga kelestarian hutan. Selanjutnya menjaga flora dan fauna. Yang selanjutnya tidak memburu hewan secara liar dan lain sebagainya. Jadi sekarang kita berdiskusi sesuai kelompoknya. Guru akan membagi LKPD-nya. Kelompok ini ya. Silakan yang sudah mendapat LKPD dikerjakan. Nanti kelompok yang tidak paham bisa bertanya pada guru ya.
maju. Siapa perwakilannya? Perwakilan saja ya. Pak Cika sama Pak Arif. Yang lain, kelompok yang lain bisa bertanya atau menanggapi ya. Boleh. Nah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat anak-anak, menggabungkan rantai makanan. Benar atau salah? Benar? Benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok C. Kelompok C ada Mbak Tika, Mbak Aneta, Mbak Tata, Mbak Eci, Mbak Kamila, Mas Ramli, dan Mas Hasan. Beri tepuk tangan untuk kelompok C. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa duduk kembali. Yang sudah siap lagi kelompok B. Oke, Mas Yus sama Mas Marcel. Nah, di kelompok lain bisa menanggapi atau bertanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Inilah hasil menggabungkan rantai makanan. Coba lihat anak-anak, ini hasil menggabungkan rantai makanan dari kelompok B. Coba kalian lihat, kalian amati benar atau salah? Benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok B. Oke. Dengan anggota kelompok B ada Mas Marcel, Mas Yu, Pak Ais, Pak Vivi, Pak Sila, Pak Ani, dan Pak Karisa. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kelompok Mas Mas. Oke. Hasil dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa kembali ke kelompoknya Mas Marcel dan Mas. Yuk silakan kelompok A. Perwakilannya Mbak Papa sama Mbak Rahel ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Inilah hasil menggabungkan rantai makanan. Coba lihat anak-anak. Yuk kelompok B, C coba lihat dari kelompok A. Benar atau salah? Benar? Coba diteliti. Benar? Benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok A. Ya. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Bisa ditutup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali Mbak Papa sama Mbak Rahel. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Tepuk apresiasi.
memberikan soal formatif sejauh mana kalian memahami materi yang tadi sebelum dan kalian selesai. Kerjakan selama 10 menit.
Oke, sudah puas. Oke, kita semuanya ya. Sekarang kita simpulkan materi pada pagi hari ini, pembelajaran kelas pada pagi hari ini. Tadi kita sudah membahas tadi tentang rantai makanan, ini ya. Rantai makanan. Rantai makanan itu apa? Ada yang mau menyimpulkan? Mas Marcel. Ya, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan. Kasih tepuk apresiasi. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Beri tepuk tangan. Oke, ini tadi ya disimpulkan juga ini dengan media pembelajarannya. Rantai makanan tadi ya. Tadi dimakan, contohnya tadi ya. Tadi dimakan tikus. Tikus, kemudian dimakan ular. Kemudian ular dimakan burung elang. Kemudian elang mati. Kemudian jadi dekomposasi diurai ya. Padi itu sebagai apa? Ya tadi pembelajaran tadi sebagai produsen. Tikus sebagai apa? Konsumen. Satu. Terus ular sebagai burung elang. Jamur pengurai atau dekomposer. Itu tadi adalah contoh dari rantai makanan yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Marcel. Selanjutnya ada yang bisa mau menyimpulkan lagi yang kita bahas? Mbak Eji, silakan. Oke, betul. Kesimpulan tentang ekosistem adalah bagaimana cara menjaga ekosistem dengan cara apa? Membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon atau reboisasi dan sebagainya. Jadi tidak mengganggu jalannya rantai makanan. Sekarang kita akan bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian
Setelah mengikuti pembelajaran IPAS pada pagi hari ini, ada yang merasa biasa saja? Hah? Oh, Mbak Ais biasa saja. Kenapa Mbak Ais? Oh, tapi karena badan kurang fit, akhirnya agak terganggu untuk pembelajaran IPAS-nya. Semoga Mbak Ais cepat sembuh ya. Fit kembali, jadinya ketika mengikuti aktivitas pembelajaran sudah semangat. Oke, nah. Selanjutnya, berdasarkan penilaian untuk tes formatif ya, bagi anak-anak yang nilainya masih di bawah KKM bisa dipelajari lagi di rumah materi yang sudah diajarkan tadi. Kemudian bagi yang nilainya sudah bagus ya atau di atas KKM, untuk membaca materi yang akan guru ajarkan pada pertemuan berikutnya. Pada materi berikutnya kita akan belajar materi tentang magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan. Oke ya. Oke anak-anak, karena pembelajaran IPAS materi tentang harmoni dalam ekosistem sudah selesai. Untuk itu kita berdoa bersama ini ya. Sebelum istirahat, kita ucapkan hamdalah bersama.